saya mohon untuk join di My Quizzes di link yang sudah saya share di room chat ya Bapak Ibu. Baik, apakah sudah bisa? Silakan Bapak Ibu yang lain diikuti ya. Sudah kebuka. Sudah Bu, saya sudah join Bu. Ya, ini sudah Pak Denny sudah masuk. Pak Denny sudah masuk. Kok saya belum masuk Bu? Oke, saya refresh lagi ya Bu. Oke ya, Bu Reza sudah masuk. Silahkan peserta-peserta yang lain gitu ya, sambil menunggu peserta yang lain kita mulai saja begitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helen Francisca akan memaparkan materi tentang analisis deret waktu. Oke, seperti biasa sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Pada pertemuan sebelumnya, ya kita sudah membahas tentang bahwa statistika ini diterapkan di semua bidang ilmu. Ya, mulai dari bahasa, ekonomi dan sains gitu, kesehatan, semua bidang ilmu ya, sehingga sangat penting sekali pemahaman statistika. Karena apa? Semua bidang ilmu itu menggunakan data, baik berupa angka, suara ataupun warna, ya. Nah, ini konsep yang mesti kita ingat kembali gitu ya di materi sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis deret waktu merupakan salah satu metode peramalan dan juga mampu menjelaskan apa sih konsep dasar pada analisis data deret waktu. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk itu gitu ya, saya mohon untuk menjawab pertanyaan saya gitu ya. Dipersilakan untuk semua peserta menjawab. Pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui tentang data deret waktu? Ini sudah ada ya, kalau Bu Reza, data yang diperoleh dari waktu ke waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Oke, benar semua gitu ya, hebat-hebat ini Mbak Reza dan Pak Denny gitu ya, bahwa data deret waktu berarti data dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, waktu ke waktu yang seperti apa gitu ya? Oke, paham ya konsep dasarnya. Sekarang kita masuk data dari waktu ke waktu yang seperti apa. Jadi data deret waktu adalah data yang diperoleh dari suatu pengamatan yang diamati selama sekian periode secara teratur waktunya. Misal, saya mau mengamati pola curah hujan di bulan November ini, bulan lalu, gitu ya. Jadi saya melakukan pendataan pola curah hujan di mana datanya konsisten per hari seperti itu. Dan kita nanti akan dapat membuat plot seperti ini. Itu ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Oke, mohon maaf ini. Oke, kenapa sih kita butuh analisis deret waktu gitu ya?
Nah, misalnya tadi kita punya BMKG Indonesia, ini bisa dilihat ya, di mana dia mampu memperkirakan cuaca, kan? Apakah hujan lebat ataukah cerah berawan, gitu ya? Apakah hujan ringan pada suatu daerah, pada suatu waktu yang membuat kita mengantisipasi, ya. Nah, atau kita punya ikut di sebuah saham, gitu ya. Misal kita fokus sedang membeli saham Bank Syariah Indonesia, gitu ya. Kita lihat pola datanya, gitu ya. Kemudian kita analisis, oh ini ada kecenderungan menurun terus nih pola saham Bank Syariah nih. Kalau saya tidak jual ini bakal turun, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya saya jual nanti naik saya rugi, gitu ya. Oke, nah untuk contoh-contoh itu kita dapat melihat bahwa analisis data deret waktu diperlukan untuk penarikan kesimpulan. Atau kita mau untuk peramalan, atau mau pengambilan keputusan. Baik dari semua elemen, dari semua bidang ilmu, gitu ya, semua yang ada dalam kehidupan kita. Mana peramalan masa depan dilakukan berdasarkan pola data masa lalu dan atau kesalahan atau error di masa lalu, gitu ya. Nah, sehingga kita akan melakukan pola tersebut, mengekstrapolasikan pola tersebut untuk peramalan, yang mana peramalan kita bisa menarik kesimpulan, pengambilan keputusan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Mantap. Oke. Oke. Ini kelihatan nggak ya pola datanya ya? Jadi ini ada yang sangat konsisten gitu ya, ada yang ketidakberaturan. Nah, berdasarkan gambar di samping ada dua jenis data gitu ya. Apa yang dapat Anda jelaskan berdasarkan gambar? Silahkan dicoba dengan bahasa kalian sendiri, dengan pemikiran kalian sendiri. Ya. Oke, ini udah ada jawaban dari Pak Denny nih. Tren atau kecenderungannya berbeda gitu ya. Ada yang membentuk pola yang berbeda, ada yang membentuk pola musiman seperti itu. Oke, wah Bu Reza bingung gitu ya. Kayak nggak apa-apa, bingung itu nggak masalah gitu ya. Nggak salah itu untuk perbaikan gitu ya. Jadi berdasarkan pola gitu ya. Nih kita lihat. Oke, tunggu sebentar. Oh, maaf. Oke, jadi kalau kita lihat dari pola ini tadi gitu ya, pola jenis data gitu ya, bahwa data itu ada yang sangat teratur. Misal, besok akan ada pagi gitu ya, besok akan ada malam, itu jelas gitu. Polanya nggak diragukan lagi gitu ya. Ada pagi, ada malam yang memang polanya jelas untuk dilihat di gambar pertama. Kemudian pola yang kedua, ada yang ketidakberaturan. Misalnya pola curah hujan gitu ya, pada bulan tertentu dia menaik sangat tinggi gitu, kemudian turun, tapi tidak pernah selalu sama curah hujan tersebut gitu kan. Dan juga ada juga pola yang seperti ini, misal harga beras gitu ya, dia memang naik tapi dia tidak beraturan pada garis yang sama. Atau yang terakhir ini gitu ya, yang terakhir ini kita memiliki pola yang cenderung naik gitu ya, tapi tidak beraturan seperti saham tadi, seperti itu. Ya, saham curah hujan tadi gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita punya pola. Jadi pola
pola data itu ada yang konstan, ada yang tren, ada yang seasonal, dan ada yang siklik gitu ya. Ada yang dia memang terjadi perubahan, ketidakberaturan, tapi dia konstan. Ada juga yang tren, selalu menaik atau selalu menurun. Ada yang seasonal, dia membentuk pola musiman, atau dia siklik, dia berubah pada satu waktu dan bertahan cukup lama, kemudian terjadi perubahan yang mengikuti seperti itu. Oke ya, nah bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kita punya data di berbagai kehidupan gitu ya. Kita punya jenisnya, yaitu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Kemudian kita punya pola, apakah itu tren, konstan, dan sebagainya. Oke, bisa ya. Nah untuk tugas gitu ya, tugas hari ini gitu, saya minta kita belajar kelompok, di mana kita membentuk 2 kelompok. 2 orang, tapi ini pesertanya 2 ya. Oke, masing-masing saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian mencari data dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan data deret waktu. Kemudian kita mempresentasikan apa sih data ini, bagaimana polanya gitu ya, mempresentasikan. Kemudian kita mengidentifikasi apakah penting pola tersebut untuk dilakukan peramalan. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa ini saya kasih waktu, nanti silakan masing-masing untuk menceritakan ya. Oke, baik. Gimana? Ini sudah beberapa waktu, silakan misal Bu Reza atau Pak Denny untuk mempresentasikan. Baik, Bu. Saya duluan, Bu. Boleh, silakan. Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu. Ya, ini tadi, Bu. Hasilnya, Bu. Ini data harga sahamnya, Bu, 1 bulan terakhir. Jenis datanya itu stokastik ya, Bu. Ya. Nah, pola datanya itu tren. Ini, Bu. Sip. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain seperti itu sebelum saya mengomentari? Izin, Bu. Ya, silakan, Pak Denny. Sepertinya udah tepat, Bu, ya, karena kan ada kecenderungan menurun gitu ya dari waktu ke waktu. Jadi memang saya setuju dengan Mbak Reza terkait apa namanya tren ya, jenisnya tren gitu ya, pola datanya tren. Gitu. Ya, jadi kita mau melihat, kita mengambil data saham Antam gitu ya, di mana datanya ini nggak beraturan nih, hari ini belum tentu sama persis dengan kemarin, sehingga benar gitu ya, jenis datanya adalah stokastik gitu ya, yang perlu kita telaah lebih lanjut, tidak ada konsistenan yang benar-benar nyata di sana gitu ya. Kemudian pola datanya tren gitu ya, tadi saya sudah sampaikan ada tren positif, ada tren negatif. Nah untuk data ini, oh ternyata saham ini dalam 1 bulan terakhir ini ada sih kenaikan sedikit, kemudian terjadi penurunan lagi. Namun kalau dilihat atau kalau kita tarik garis lurus gitu ya, akan membentuk garis seperti ini gitu ya, akan membentuk garis yang menurun gitu. Kita bisa lihat dari harganya itu dari awal itu 2.400, kemudian naik ke 2.430 misalnya, sampai akhirnya pada kemarin gitu ya, dia di 2.250 per lotnya gitu ya. Oke, nah pertanyaan saya, penting nggak kita melakukan analisis tentang data saham ini kalau kita berkutat di dunia persahaman gitu? Penting, Bu. Penting sekali gitu ya, nanti uang sekian banyak kita hangus saja kalau kita nggak melakukan analisis gitu ya. Oke, sip, mantap sekali nih Bu Reza. Oke, silakan stop share mungkin Bu Reza. 5 menit lagi Bu Herlin ya, 5 menit Ya. lagi. Siap. Nah, silakan untuk yang selanjutnya. Apakah ada yang mau mencoba? Saya, Bu, izin, Bu. Ya, silakan Pak. Apakah sudah bisa dilihat, Bu? Sedang. Oke, mantap Ya, ini Pak. Sudah terlihat saya Pak.
Ya, saya mencoba mencari data tentang data harga beras bulanan ya di Indonesia pada tahun 2000. Ini saya dapat pada tahun 2010. Jadi di sini saya simpulkan bahwa atau kami simpulkan bahwa jenis datanya adalah sama ya dengan yang Mbak Reza tadi, stokastik. Kemudian polanya yang berbeda. Kalau tadi polanya itu negatif, kalau ini trennya positif gitu ya. Gitu. Jadi hanya berbeda di situ saja, Bu. Mungkin terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Mantap sekali ini penjelasannya gitu ya. Ada pendapat dari yang lain? Silahkan. Cukup Bu, kayaknya Bu. Oke, cukup ya. Nah, pertanyaan saya, penting nggak dalam pemerintahan, misalnya Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian, untuk mengetahui pola data harga beras tersebut? Penting Bu. Penting ya. Jadi kalau di instansi itu misalnya untuk pengambilan kebijakan, misalnya seperti itu. Oke ya. Siap ya. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan dengan sangat baik gitu ya. Saya lanjut kembali gitu. Oke. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan gitu ya tentang apa sih analisis data deret waktu, bagaimana kriteria datanya, bagaimana jenisnya yang bisa kita lakukan peramalan, dan bagaimana pola datanya. Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Oke, atau begini, saya ini pertanyaan gitu ya. Dalam kehidupan, apakah ada yang tidak berupa data deret waktu? Izin, Bu. Ya, silakan. Ada, Bu. Ada. Oke ya, jadi ada gitu ya. Jadi Ada. memang benar ada data yang tidak merupakan data deret waktu, ada yang merupakan data deret waktu. Nah, untuk data deret waktu kita bisa melakukan analisisnya nanti di materi-materi selanjutnya di mata kuliah analisis deret waktu ini. Seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa membedakan, sudah melihat dan mengetahui bagaimana pola dan jenisnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk presensi yang sudah mengikuti dengan sangat baik, silahkan akses presensinya di web yang telah saya sediakan. Kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlin ya.